Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah di siang hari ini kita masih diberi kesempatan melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah, tentu dengan niatan baik kita untuk menambahkan ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau kita meniti jalan hidup, termasuk juga berbagai hal dalam pekerjaan kita sehari-hari. Dan pada kesempatan ini, sebagaimana tiap bulan sekali kami diamanahkan di sini untuk menyampaikan tentang persoalan usul fikih di majelis tarjih, dan kita sudah membahas berbagai hal tentang masadirul hukum, yakni sumber-sumber hukum di dalam tarjih. Nah, pada kesempatan ini, sebagaimana umumnya belajar tentang usul fikih itu kalau sudah membahas sumber hukum, maka berikutnya membahas tentang objek hukum. Jadi ada hukum itu sendiri, hukum syara', ada masadirul hukum atau sumber hukum, ada mahkum fi atau objek hukum, ada nanti mahkum alaih yakni subjek hukum. Nah, baru nanti membahas hakim. Hakim itu berarti yang memberi hukum, yang menentukan hukum. Baru yang terakhir nanti bahas soal ijtihad, yakni soal istinbatul hukum, bagaimana cara menentukan hukum. Kenapa bagaimana cara menentukan hukum itu yang terakhir? Karena seringkali kita dihadapkan pada fenomena pendapat masyarakat di tengah-tengah kita, kadang-kadang ujuk-ujuk langsung ngasih hukum, tidak tahu sumbernya, tidak tahu objeknya, tidak tahu apakah dia seorang hakim atau tidak, tiba-tiba sudah berijtihad. Nah, ini jadi masalah. Karena itu kita coba pelan-pelan, setelah membahas sumber hukum, kita bahas soal objek hukum atau mahkum fi. Nah, membahas tentang mahkum fi atau objek hukum itu sebenarnya gambarannya begini. Kalau yang disebut dengan objek hukum itu adalah semua perbuatan manusia itu objek hukum. Sesederhana itu. Yakni pekerjaan seorang mukallaf yang diperintahkan oleh Allah itu namanya mahkum fi atau objek hukum. Tapi kalau nanti membahas tentang subjek hukum itu berarti membahas tentang manusianya. Kapan disebut mukallaf? Karena itu pada kesempatan lain nanti kita bahas tentang mahkum alaih, subjek hukum itu tentang kualifikasi manusia. Karena kualifikasi manusia itu ternyata di dalam syariat beda-beda. Ada yang dia sampai mampu haji, ada yang tidak. Ada yang dia sampai mampu sholat berdiri, ada tidak. Nah, itu soal subjek hukum. Nah, hari ini kita bahas tentang objek hukum. Objek hukum itu adalah semua perbuatan manusia, tapi manusia yang dimaksud adalah mukallaf. Nah, di dalam persoalan mahkum fi nanti ada beberapa istilah yang harus kita pahami sebelum nanti kita bahas soal bagaimana di dalam tarjih. Pertama adalah konsep tentang ta'abbudi dan ta'akuli, bahwa dalam mengerjakan sesuatu potensi kita itu nanti pada dua arah. Potensi ta'abbudi yakni pekerjaan-pekerjaan yang itu secara umum sejak awal ilahnya hanya Allah yang tahu. Ini nanti semua perkara, ada masalah akidah, ibadah, muamalah, yang memang perkara itu ilahnya Allah yang tahu, sebabnya Allah yang tahu.
Ibadah paling mudah, sholat zuhur kenapa 4 rakaat? Kita nggak tahu. Itu semuanya ta'abbudi. Tapi dalam konteks muamalah nanti banyak juga yang sifatnya ta'abbudi. Misalnya soal waris. Waris itu ta'abbudi. Ilahnya kita nggak tahu kenapa yang ini setengah, ini seperempat, ini seperenam. Meskipun nanti kita punya nalar untuk memberikan alasan, tapi alasan sebenarnya kita tidak tahu. Makanya unik di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat ke-11 itu ujungnya tentang waris begini. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah. Jadi orang tua kalian dan anak-anak kalian itu, kalian tuh nggak tahu di antara mereka itu yang paling bermanfaat buat kita, itu nggak tahu. Itulah kenapa dia murni ta'abbudi, faridatan minallah. Maka wajib urusannya berapa persen atau seberapa itu sifatnya ta'abbudi. Karena kita tidak tahu yang bermanfaat buat kita, itu nggak tahu. Nanti mufassir memberikan penjelasan maksudnya apa sih yang bermanfaat itu. Di antaranya adalah soal doa. Kita secara pribadi tidak pernah tahu siapa yang paling banyak mendoakan kita. Yakin pasangan yang paling banyak mendoakan? Belum tentu. Yakin orang tua yang paling banyak mendoakan kita? Belum tentu. Yakin anak yang paling banyak mendoakan kita? Belum tentu. Karena itu urusan warisan tidak ada urusan like and dislike. Dia sifatnya ta'abbudi. Bahwa setelah dibagi kemudian ada rasa kasihan. Ini anak 3, yang satu masih miskin, yang satu sudah kaya, yang kaya yang diomongin, dikasihlah yang masih miskin sedikit, boleh. Setelah dihitung. Tapi di awal harus sifatnya ta'abbudi. Nah ini tuh konteksnya. Jadi ilahnya kita tidak tahu. Nah tapi ada yang sifatnya ta'aqquli, yakni pekerjaan-pekerjaan yang secara potensi kita diberikan informasi atau kewenangan untuk mencari tahu alasan-alasannya. Nah karena diberikan kemampuan untuk mencari tahu, maka sumber yang paling penting adalah soal potensi akal manusia. Maka akal manusia itu yang menentukan nanti apakah cara kita bermuamalah duniawiyah itu sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Itu akal. Jadi bukan soal ta'abbud tapi akal. Misalnya apa? Misalnya ketika kita menentukan sekolah, ya, sekolah yang baik itu gimana? Ya itu ta'aqquli. Maka kita bikin alasan-alasannya, mungkin karena gedungnya, mungkin kualitas gurunya, mungkin kurikulumnya. Itu namanya ta'aqquli. Nah dalam persoalan objek hukum kita harus tahu ini, sehingga kalau nanti menghukumi sesuatu kita tahu persis yang kita hukum ini sifatnya ta'abbudi atau ta'aqquli. Contoh misalnya yang hari ini masyarakat kita sebagian siap sebagian tidak, ya ini soal kalender global itu. Jadi menentukan waktu sholat, waktu puasa, waktu-waktu ibadah, apakah itu sifatnya ta'aqquli atau ta'abbudi? Kalau dia ta'abbudi maka teks yang harus diikuti. Kalau dia ta'aqquli maka ilmu pengetahuan yang harus didahulukan. Nah faktanya apa? Menentukan waktu itu sama persis dengan menentukan arah kiblat, sama persis juga nanti dalam persoalan wudhu. Karena nanti kalau dalam menjelaskan hukum ada yang disebut dengan hukum taklifi, ada hukum wad'i. Ada hukum taklifi itu hukum yang memang sudah jelas. Ini haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Tapi ada yang sifatnya wad'i atau idhafi. Dia hanya sabab, dia hanya syarat, dia hanya penghalang, dia tidak ada hukumnya. Jadi kalau ditanya hukumnya wudhu apa? Hukumnya wudhu pada dasarnya tidak muncul. Tapi karena dia syarat sholat, maka dia ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Jadi dia menjadi wajib karena syarat sholat, dan sholat itu wajib.
Maka menentukan arah kiblat itu pada awalnya hanya perintah menentukan saja, tapi dia hanya sebab. Sebab apa? Karena sholat harus menghadap kiblat. Maka menentukannya menjadi keharusan, menentukan waktunya menjadi keharusan. Dia wad'i, karena wad'i umumnya dia sifatnya apa? Sifatnya ta'akuli. Makanya menentukan arah kiblat bisa pakai GPS, bisa pakai satelit. Ketika kita menentukan kapan waktu sholat sudah pakai alarm, tidak ada tadi yang lihat matahari ini sudah zawal atau belum, tidak perlu, karena dia sifatnya adalah wad'i. Nah, itu bedanya nanti. Sehingga konsep-konsep yang sifatnya ta'akuli, dia tindakan-tindakan, pekerjaan-pekerjaan yang dia mengharuskan untuk menggunakan nalar, menggunakan pengetahuan, maka dia sifatnya inovatif, selalu berubah seiring perkembangan zaman, seiring berubah. Makanya kalau ada yang nanya, kok Muhammadiyah itu tidak konsisten ngomongin tentang hisab, dulu wujudul hilal, dulu begini, sekarang kaget ya. Bukan tidak konsisten, tapi inilah bentuk dari inovasi terhadap persoalan-persoalan yang ta'akuli. Nah, di Muhammadiyah nanti berbicara tentang ta'akuli dan ta'abudi ini lebih umum kita kenal dengan dua istilah, yakni sumbernya pada masalah 5, al-masail khamsah, yang pertama kali dibahas tahun 1935, tapi dirumuskan, ditamfizkan itu panjang sekali, hampir 30 tahun, 1964. Jadi masail al-khamsah itu dibahasnya atau idenya muncul 1935, selesainya 1964. Tuh, panjang sekali. Kenapa? Karena ini tidak sederhana, memang. Nah, dua hal yang dibahas di situ, sebenarnya ada 5, tapi dua hal yang nanti konsep tentang mahkum fi, objek hukum, yakni soal apa itu agama, apa itu dunia. Karena ini kalau kita jelas, nanti mudah menentukannya. Misalnya sholat itu agamanya yang mana? Bacaan, ya. Gerakan, ya. Bentuk masjid, Anda. Kalau begitu ini urusan dunia. Jadi kalau kita faham dua ini mudah nanti nentunya. Mana yang memang harus sifatnya ta'abudi, mana yang ta'akuli. Makanya nanti dalam konsep mahkum fi itu penerapannya nanti mengenal beberapa istilah. Ada masyaqqah dan taisyir, yakni kesulitan dan kemudahan agar penerapannya bisa dilakukan. Kemudian ada konsep tentang tajdid, inovasi, itu sudah dikenal para ulama sejak dulu. Kemudian ada mustahil. Mustahil itu sesuatu yang dia memang tidak bisa difahami dan tidak bisa dilaksanakan. Nggak bisa difahami, nggak bisa dilaksanakan. Misalnya bahwa ada malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Tidak perlu kita cari-cari itu sangkakala bentuknya gimana, trompetnya di mana. Itu tidak perlu. Itu sifatnya mustahil. Maka tugas kita hanya menerima informasi. Nah, konteksnya di situ. Nah, ketika membahas dua hal ini yang kemudian perumusan ini, kalau kita baca sejarah Majelis Tarjih, itu rasa-rasanya Majelis Tarjih waktu itu seperti MUI hari ini. Karena Majelis Tarjih tahun 1930-an itu ketika merumuskan masail al-khamsah, masalah 5 ini, pertanyaan ini dikirim ke seluruh ulama, bukan hanya Muhammadiyah. Ulama NU diminta jawabannya, Syekh Ahmad Surkati diminta jawabannya, banyak diminta jawabannya. Kenapa? Karena semua ternyata nanti punya kontribusi. Jadi Majelis Tarjih pada waktu itu mirip dengan MUI hari ini, tempat bertanya semua ormas dan jawabannya dikumpulin di situ. Nah, itu masa sebelum awal-awal sebelum merdeka itu, awal-awal Majelis Tarjih berdiri tahun 1928. Nah, di situ disimpulkan, diberikan kesimpulan di tanfisnya nanti apa itu agama, apa itu dunia. Apa itu agama? Maka nanti di naskah tanfis itu ada 2 kalimat.
Pertama, agama yang disebut dengan agama adalah apa yang dibawa oleh para nabi, yakni untuk merumuskan tauhid demi kebaikan manusia baik dunia maupun akhirat. Ini yang pertama. Sehingga nanti konteks agama di dalam Islam atau di dalam perspektif Muhammadiyah, Islam itu adalah agama semua nabi. Karena ala lisanil anbiya, semua nabi. Jadi kalau ditanya Nabi Isa agamanya apa? Ya Muslim. Nabi Musa agamanya apa? Ya Muslim. Sesuai dengan definisi ini. Nanti ada definisi kedua, ad-din ay ad-dinil Islam, dalam konsep yang lebih sempit. Yang dimaksud adalah tentang amal kita. Agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah, yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena itu konteks agama di dalam Muhammadiyah nanti dia setidaknya punya 4 karakter. Pertama, dia agama yang sifatnya universal, semua nabi sama. Yang kedua, dia sifatnya soal kebermanfaatan yang komprehensif, yakni soal lisalahil ibad dunyahum wa ukhruhum. Maka kita tidak mengenal sekularisme. Jadi pemahaman agama dan dunia dipisah bukan berarti Muhammadiyah menghendaki sekularisme, enggak. Justru agama mengatur juga persoalan dunia. Lisalahil ibad dunyahum wa ukhruhum, demi kepentingan kebaikan manusia baik akhiratnya maupun dunianya. Yang ketiga, nanti Islam itu difahami tentang sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini sudah pernah kita bahas. Kenapa kok pakai Sunnah bukan hadis? Sudah pernah kita bahas. Dan yang keempat, nanti ngomongin tentang bahwa tujuan dari agama ini selain soal kepentingan manusia salahil ibad dunya ukhruhum, yakni soal tauhid. Nah, ini keutuhan penjelasan tentang agama. Apa itu dunia? Nah, ini uniknya penjelasan dunia di dalam masalah 5 di dalam tarjih. Pembahasannya tidak panjang. Jadi penjelasannya itu pendek. Ad-dunya ay kama qala. Jadi langsung begitu. Dunia itu seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi penjelasannya hanya itu. Nanti dilanjutkan dengan kalimat, yakni apa-apa yang tidak diperintahkan para nabi untuk membahasnya. Jadi nabi tidak diutus untuk itu. Berarti itu urusan dunia. Cara bikin makanan, nabi gak pernah ngurusin itu. Maka itu murni urusan dunia. Jadi kalau ada orang nanya ini bikin sayur asam menurut Islam gimana, gak ada urusan. Karena nabi gak pernah ngurusin itu. Itu urusan dunia. Nah, di sini banyak yang nanti berbenturan. Misalnya begini, ada orang yang menjelaskan tentang bekam itu sunnah Nabi. Nah, ini harus diluruskan. Nabi itu ngajarin bekam, membekam orang atau dibekam orang. Kalau yang terjadi adalah Nabi dibekam, maka berarti Nabi bukan memerintahkan bekam, karena bekam bukan ajaran Nabi. Bekam sudah ada sebelum Nabi. Nabi juga tidak memerintahkan bekam sebagai satu-satunya pengobatan. Karena itu bekam hanyalah salah satu alternatif pengobatan. Sehingga kalimat keliru kalau kemudian ada muncul istilah tibbun nabawi isinya bekam. Sebenarnya persoalan itu. Karena ini urusan apa? Urusan dunia. Dalam konteks pengobatan, ilmu itu harus diutamakan. Maka ketika Rasulullah dihadapkan dengan 2 dokter, dalam hadis Muslim, Nabi bilang ayyukuma atab. Mana di antara kalian berdua yang paling faham kedokteran, yang faham yang diminta mengobati. Bahkan nanti sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas pernah sakit. Apa yang Rasulullah sampaikan? Tolong panggil Al-Haris ibnu Qaladah Ats-Tsaqafi, innahu rajulun yatatabbab. Tolong panggil Haris bin Qaladah Ats-Tsaqafi, dia orang yang paling paham kedokteran pada masa itu. Tapi tahukah kita
semua ahli sejarah bilang Haris bin Kalada itu adalah orang non-muslim. Jadi Nabi ketika sahabat sakit minta ngobatin ke siapa? Berobat ke non-muslim. Itu artinya soal pengobatan itu harus progresif, harus maju. Harus maju. Itulah konteksnya Nabi mengatakan antum a'lamu bi umurid dunyakum. Sehingga apa-apa yang memang tidak ada jelas nasnya, tugas kita adalah soal dunia, harus kita inovasikan. Kalaupun memang ada yang jelas, misalnya soal pengobatan biar nanti nggak bingung ketika keluar madu misalnya, kan madu disebut dalam Quran fi syifa, pengobatan di situ, betul. Tapi kalau kita baca bukunya Ibnu Jauzi Zadul Ma'ad, ketika bahas madu, beliau sampaikan satu hadis, karena hadis ini sahih. Ada pernah seorang sahabat Nabi datang, ya Rasul, saudaraku sakit perut, gimana caranya? Rasul tidak tahu sakit perutnya apa, tidak tahu sebabnya apa, nggak tahu. Karena Rasul dihadapkan dengan Quran, dan Quran waktu itu bicara pengobatan itu madu, ya Nabi hanya bilang coba aja minum madu. Minum madu, dia nggak sembuh. Datang lagi, ya Rasul, nggak sembuh, minum madu lagi, nggak sembuh. Sampai 4 kali. Kemudian Rasul bilang bahwa Allah benar dan perut saudaramu yang bohong. Kenapa sampai Rasul bilang gitu? Harusnya kita pahami betul-betul detail madu itu seperti apa. Karena beda madunya, beda caranya. Dan mengelola madu atau mengkonsumsi madu juga ada caranya. Jadi jangan asal konsumsi. Sehingga Allah tetap benar bahwa madu itu menyehatkan, tapi cek dulu kitanya sakit apa, cara konsumsi madunya bagaimana. Nah, itulah konsep tentang dunia. Nah, disinilah objek dari hukum itu atau mahkum fi itu. Nah, nanti di dalam turunannya terus bagaimana dalam konsep tadi ada masyaqqah taisir, ada persoalan mustahil, ada persoalan al-yusr. Maka kalau kemudian kita turunkan dalam persoalan agama dan dunia ini, maka konteksnya begini. Kalau urusan agama dihadapkan dengan persoalan hukum apa? Hukum taklifi, hukum yang dia sifatnya wajib, sunnah, mubah, makruh. Maka agama fokusnya di sana. Bahwa ada yang membahas soal agama tapi persoalan idhafi, yang tadi wudu itu ada, tapi mayoritas soal taklifi. Nah, taklifi ini sifatnya dia qat'i, harus tegas, pasti. Jadi kalau nggak ada sumbernya ya nggak usah ribut. Tapi kalau dihadapkan dengan masyaqqah, kesulitan, maka dia harus hadir. Kemudian bentuk mudahnya apa dalam konsep agama? Dalam konsep agama adalah rukhsah, keringanan. Keringanan itu bisa dengan cara hukumnya berubah, caranya berubah, sampai boleh ditinggalkan. Itu namanya rukhsah. Karena adanya kesulitan, maka al-masyaqqah tajlibut taysir. Nah, rukhsah ini kalau dihadapkan dengan inovasi, bagaimana tajdidnya? Tajdidnya bukan bentuk inovasi, tajdidnya adalah bentuknya purifikasi, kembali kepada teks awal. Teks awal. Kenapa begitu? Karena sebenarnya banyak kesulitan-kesulitan itu justru muncul di fikih-fikih akhir. Fikih-fikih awal mudah. Misalnya soal jamak qasar. Kalau kita baca hadisnya, baca para sahabat, itu mudah. Mudah, karena dasarnya masyaqqah. Yang penting kalau susah ya sudah. Tapi kalau kita baca fikih-fikih yang abad pertengahan, nanti dijelaskan detail, nanti susah, kita nggak tahu. Misalnya harus sekian kilo, lah memang harus ngukur. Nah, terus bagaimana keringanan ini? Bentuk tajdidnya cek kembali awalnya gimana dulu, biar kita paham. Kalau kita kemudian dihadapkan pada hal yang mustahil, nggak bisa difahami.
ya sudah, kita hanya bisa ikut. Nah, itu soal agama. Jadi agama ini nanti rumusan diturunannya apa? Nanti kita kenal dalam dua hal, yakni ibadah dan akidah. Meskipun rumusan ini kalau kita baca detail sebenarnya baik muamalah, akhlak, ibadah, akidah, ada yang dia semuanya sumbernya agama. Seperti tadi, waris juga soal agama. Tapi bentuknya adalah tajdid, purifikasi, dan kalau ada yang sulit, mustahil dilakukan, ya sudah ditinggalkan. Beda nanti dengan soal dunia. Kalau soal dunia, kalau dia dunia maka dia taklifi. Kalau dia bentuknya taklifi maka dia tidak qat'i, dia fleksibel. Ukurannya adalah maslahah, baik apa enggak. Karena urusannya maslahah baik apa enggak, begitu ada kesulitan apa yang dilakukan? Maka bikin inovasi. Dirubah total boleh. Dirubah total boleh. Misalnya khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu yang agamanya adalah soal isinya, ceramahnya itu soal agama. Tujuannya itu soal agama. Bahasanya bagaimana? Bahasanya beda-beda. Caranya bagaimana? Boleh nggak kemudian ke depan di kita pakai slide misalnya, pakai infokus? Boleh, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Yang pasti tujuannya harus sampai, tujuannya adalah soal agama. Contoh lagi misalnya soal dunia, perbankan syariah. Nah, ini perbankan, ekonomi perbankan syariah dalam konsep akadnya itu agama, nggak boleh melanggar. Tapi bagaimana cara memberlakukan akad itu dan teknologi digitalnya, itu soal teknologi, maka dia harus sifatnya inovasi. Maka bikin model-model baru tidak apa-apa. Yang penting akadnya tetap ada. Maka kalau nanti ada beberapa orang yang menolak marketplace, jual beli online. Karena apa? Nanti ada yang menganggap jual beli itu harus yadan biadin, ketemu orangnya, ada barangnya, ada uangnya. Nah, gimana kalau online? Barangnya nggak ada, apalagi kalau jadi reseller. Reseller itu kadang-kadang dia jual barang yang bukan miliknya. Kan nanti anggap nggak boleh. Kan kita nggak boleh jual barang bukan punya kita. Tapi dalam konteks muamalah, kalau kemudian tujuannya benar, akadnya kemudian bisa dialihkan, boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Maka tinggal dilihat caranya. Sama seperti dulu kita contoh soal urf. Makan di warung, kita makan dulu baru bayar. Itu artinya kita makan bukan punya kita. Masih haram itu. Tapi kenapa kemudian itu dibolehkan secara uruf? Karena akadnya memang sudah terkontrol. Sudah terkontrol. Kalau soal akadnya, maka di situ loh soal ekonomi. Jadi boleh. Nah, itu agama. Jadi kalau ada kesulitan, bikin inovasinya. Kalau ada hal yang mustahil, nah ini di dalam konsep dunia, tidak ada yang mustahil di dalam dunia untuk bisa dijelaskan. Bahkan, nah ini konteks nanti di dalam persoalan dunia nanti ketika ngomongin antum a'lamu bi umuri dunyakum, maka konsep agama pun kalau dia menghendaki penjelasan, maka dia masuk dalam kategori agama dan dia ta'akuli. Misalnya begini, penciptaan alam, ketika Quran tidak menjelaskan detail, boleh nggak kemudian kita menjelaskan secara ilmiah? Boleh. Karena itu sifatnya ta'akuli, bahwa yang jadi keyakinan kita hanyalah soal bahwa alam ini Allah yang menciptakan. Prosesnya bagaimana? Para ulama memberikan gambaran-gambarannya. Bagaimana Al-Farabi memberikan penjelasan seperti Plotinus, bagaimana Al-Kindi memberikan lagi, Al-Ghazali bikin lagi. Jadi itu upaya menjelaskan. Loh kenapa? Karena memang ada perintahnya. Perintahnya sifatnya ta'akuli. Jadi nasnya adalah agama Quran,
Apa kata Quran? Quran bilang, afala yanturuna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Apakah kamu tidak lihat? Nah, kalimat apakah kamu tidak lihat itu tafsirannya unduru, cari atau lihat atau perhatikan. Itu artinya telaah gimana caranya Allah menciptakan, gimana cara Allah meninggalkan langit. Maka belajar kosmologi itu harusnya wajib, karena Quran perintahkan itu. Jadi bukan, Quran itu perintah detailnya tidak banyak soal yang ta'akuli, karena kemampuan manusia diberikan potensi untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang ta'akuli. Sehingga kalau dia dibenturkan dengan sesuatu yang mustahil, maka kita boleh menjelaskannya. Hanya saja itu tadi, bahwa persoalan dunia tidak ada yang sifatnya qat'i, sifatnya dhanni. Sehingga kalau dalam konteks keberagaman misalnya, Quran itu qat'i, tafsir itu dhanni, maka jangan pernah kita mengkultuskan tafsirnya, kultuskanlah Qurannya. Dalam beragama nanti kita lihat mana yang kemudian harus dikultuskan, mana yang tidak. Ilmunya harus dikultuskan, tapi orangnya, walinya harus dikultuskan apa enggak, itu belum, lain lagi itu. Maka di Muhammadiyah itu jelas itu. Sehingga mana yang sifatnya dunia itu sifatnya saling mengisi, saling berinovasi. Itu dunia. Nah, ini beda dengan beberapa mazhab atau beberapa ormas yang lain di Indonesia yang menganut mazhab para ulama-ulama klasik yang pada satu mazhab saja. Kenapa? Karena ini nanti pada akhirnya kita memang menegasikan mazhab atau kita tidak berafiliasi mazhab. Bukan berarti semua pendapat ulama kita tolak, bukan itu. Tidak berafiliasi mazhab. Artinya kita tidak bisa mengikuti hanya satu mazhab. Kenapa? Karena yang kita ikuti Nabi, yang kita ikuti hadis dan Quran, yang itu juga diikuti oleh para ulama. Sehingga hasil pembacaan kita bisa jadi sama dengan pembacaan para ulama, bisa jadi berbeda, tergantung pada kondisi, tergantung pada bacaan, tergantung pada perkembangan teknologi. Jadi hasilnya bisa beda. Zaman dulu ketika ditanya apa hukumnya bekicot, ya di Timur Tengah nggak ada itu, di kita baru ada. Maka perbedaan itu muncul wajar saja, sehingga nggak perlu kemudian kita, kok ini gimana kehalalan dan haramnya. Ini sifatnya ta'akuli, karena ta'akuli tidak bisa sifatnya memastikan, nggak bisa. Para ulama ketika menjelaskan kosmologi di dalam Islam oleh para filosof Muslim, tidak ada yang memastikan bahwa dulu Allah itu proses menciptakan Nur Muhammad itu begini, tidak ada. Makanya di Muhammadiyah jarang fokus di situ. Nah, tarekat-tarekat nggak berkembang di Muhammadiyah gara-gara itu. Karena persoalan ini akan rumit. Di Muhammadiyah itu lebih seringnya ngomongin sesuatu yang qat'i, yang pasti. Yang pasti itu apa? Kalau orang sakit bawa ke rumah sakit berobat, bukan diajak pengajian. Nah, itu pasti. Jadi kalau sakit nanti di ngajiin, nah, ini pasti sembuh apa enggak? Enggak ada dalilnya bahwa tapi ngaji kan bagus. Iya, ngaji itu bagus. Tapi apakah ngaji bisa bikin orang sakit sembuh? Nah, ada dalilnya. Nah, maka disitulah kita pilih yang qat'i, bahwa sesuatu yang pasti. Karena itu sifatnya ta'akuli yang memang reasonable dan dia sifatnya pembuktian. Jadi evidence based. Kalau pembuktian ya sudah, kita buktikan saja tanpa perlu berpikir apakah ini soal agama atau tidak. Karena soalnya adalah pembuktian. Beda dengan soal agama. Agama teksnya kita tidak diminta untuk membuktikan. Apa buktinya sholat subuh harus 2 rakaat, itu nggak ada. Kita cuma hanya ikut saja. Nah, ini gambaran soal objek hukum. Sehingga kalau kita paham mana dunia, mana agama, insya Allah nanti kalau ada perkara kita tidak bingung. Ini menentukan hilal ini agama atau dunia, ini soal kiblat agama atau dunia. Biar nanti kita tidak pusing. Nah, terakhir
apa manfaatnya kita membahas ini? Di dalam tarjih pada akhirnya hukum di dalam tarjih itu punya 3 ciri. Pertama, dia sifatnya konsisten. Karena kalau kita ngikutin satu ulama saja, begitu ulama lain beda, bingung kita. Maka kita sebenarnya konsisten. Yang bilang Muhammadiyah nggak konsisten itu berarti dia hanya konsisten pada satu tempat. Jadi konsisten itu adalah bagaimana kita sesuai dengan perkembangan zaman itu konsisten. Yang kedua, pada akhirnya kita sifatnya fleksibel, gak kaku. Kenapa? Selalu ada jalan. Oh, ada masalah ini, ada jalan. Ini soal agama atau dunia, nanti masalahnya apa di jalan. Karena konsep masyaqqah dan taisir selalu muncul, karena ada jalan. Jadi kalau ada jalan ya mudah orang melaksanakannya, nggak kaku, nggak harus nanti ikut ini ikut enggak. Dan yang ketiga, agama itu jadi relevan dengan kita. Kenapa masyarakat modern kadang-kadang menolak agama? Karena agama dianggap lagi nggak relevan dengan pengetahuan, nggak relevan dengan teknologi, nggak relevan dengan perkembangan zaman. Maka agama kemudian nggak dipedulikan. Tapi dengan memahami konsep dunia seperti di Muhammadiyah, harusnya agama menjadi relevan. Dia harus tetap bisa dibahas, diuji dan diaplikasikan. Nah, itu yang saya kira bisa kita manfaatkan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.